Halo siswa-siswi SMPK Penabur Jakarta, berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh Fisika SMPK Penabur Jakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai pemisahan campuran dengan metode dekantasi, kristalisasi, destilasi, dan destilasi bertingkat. Dekantasi. Dekantasi adalah cara umum untuk memisahkan zat cair dengan zat padat. Prinsipnya adalah perbedaan massa jenis. Langkah-langkah yang perlu dilakukan, pertama mendiamkan campuran sehingga ada endapan, mengambil batang dan kemudian menuangkan cairan ke dalam wadah. Cairan tersebut dilewatkan melalui suatu batang, dan zat yang massa jenisnya lebih besar akan tertinggal di dasar gelas. Oke, seperti pada gambar kita lihat pada gelas campuran terdapat dua buah campuran yang berbeda massa jenisnya. Yang cairan yang massa jenisnya lebih kecil akan tertuang ke dalam gelas penampung, sedangkan zat yang massa jenisnya lebih besar akan tertinggal di wadah campuran. Kristalisasi. Kristalisasi bertujuan untuk mendapatkan zat terlarut berupa kristal murni yang terlarut pada pelarutnya. Prinsipnya adalah pembentukan kristal berdasarkan perbedaan titik beku. Kristalisasi dapat dilakukan pada larutan gula ataupun larutan garam. Nah, pada gambar ini adalah contoh kristal garam atau NaCl, natrium klorida. Sedangkan yang bagian bawah itu adalah contoh dari kristal air atau H2O. Nah, sebelum kita mempelajari kristalisasi, kita perlu mengetahui apa itu kristal. Zat padat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan keteraturan partikel penyusunnya. Zat amorf adalah zat padat yang partikel penyusunnya tersusun secara acak dan tidak menentu. Sedangkan kristal adalah zat padat yang susunan partikelnya berikatan secara teratur dan membentuk pola tertentu dan berulang. Nah, pada gambar itu kita bisa melihat ada contoh zat kristalin dan non-kristalin. Kenapa modelnya berupa bulat-bulat? Karena penyusun dari suatu zat, partikel penyusun zat itu adalah berupa atom, dan atom itu dimodelkan berupa bulatan-bulatan atau atom-atom. Kita lihat untuk zat yang kristalin itu susunannya teratur, sedangkan pada zat non-kristalin atau zat amorf itu susunan partikelnya atau atomnya itu acak. Pada gambar di bawah kita lihat ini adalah contoh dari molekul natrium klorida. Jadi molekul natrium klorida akan tersusun sangat rapi sehingga membentuk seperti kubus. Ini adalah contoh kristal yang berbentuk kubus. Tahapan kristalisasi ada 4 tahapan, yaitu larutan dipanaskan sampai terbentuk larutan jenuh. Jadi kata kunci untuk kristalisasi, kita harus membuat larutan itu menjadi larutan yang jenuh. Kemudian setelah larutannya jenuh, suhunya diturunkan atau didinginkan, sehingga akan terbentuk kristal. Setelah kita memperoleh kristal tersebut, larutan tadi difiltrasi sehingga kita dapatkan kristal dan kemudian dikeringkan sehingga kita peroleh kristal murni. Pada gambar di samping ini adalah contoh dari kristal yang terbentuk, ini menempel pada benang. Pada gambar ini merupakan langkah-langkah dari kristalisasi. Terdapat 4 langkah. Yang pertama dimulai dari melarutkan dulu zat yang ingin diperoleh kristalnya. Kemudian langkah yang kedua itu adalah membuat larutan itu suhunya naik atau menaikkan suhu larutan dengan cara dipanaskan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya diperoleh larutan jenuh. Jadi ketika larutan ini dipanaskan, maka pelarutnya akan menguap sehingga jumlah pelarutnya akan berkurang, maka larutan menjadi jenuh atau larutannya menjadi pekat. Setelah larutannya itu menjadi pekat, langkah ketiga adalah mendiamkan larutan tersebut
atau mendinginkan larutan tersebut, menurunkan suhu larutan tersebut, sehingga terbentuklah kristal. Setelah terbentuk kristal, maka langkah keempat adalah melakukan filtrasi ataupun mengambil kristal tersebut dan memurnikan kristal tersebut. Destilasi. Destilasi bertujuan mendapatkan pelarut murni dari suatu larutan. Prinsipnya adalah perbedaan titik didih atau kecepatan menguap. Distilator adalah alat untuk mendestilasi, sedangkan hasil destilasi kita sebut dengan distilat. Contohnya dilakukan pada mendapatkan air murni dari air laut, mendapatkan alkohol murni dari larutan hasil fermentasi, misalnya air tapai, dan contohnya untuk mendapatkan minyak kayu putih dari daun dan kulit batangnya. Pada gambar kita lihat di sini adalah aquades. Aquades itu singkatan dari aqua destilasi atau air hasil destilasi, sering juga disebut dengan air suling. Jadi destilasi disebut juga dengan penyulingan. Jadi aquades adalah air yang digunakan untuk praktikum di lab-lab kimia. Jadi tidak menggunakan sembarang air, tapi menggunakan air yang sudah didestilasi sehingga murni hanya H2O, bukan air mineral. Kalau air mineral berarti di dalam air tersebut terdapat kandungan mineral-mineral tertentu, sedangkan aquades atau air suling itu kandungannya hanya H2O saja. Berikut ini adalah bagan dari suatu destilasi sederhana. Jadi pada gambar yang lebih kecil ini adalah contoh susunan alatnya ketika dilakukan di lab, sedangkan pada gambar yang lebih besar ini adalah skemanya. Berdasarkan gambar bisa kita lihat bahwa di sini adalah destilasi untuk air tape. Karena di dalam air tape itu ada kandungan air dan ada kandungan alkoholnya, sehingga kita mau memisahkan. Jadi alkohol itu titik didihnya adalah sekitar 70-80 derajat Celcius, sedangkan air adalah 100 derajat Celcius. Karenanya, di sini kita bisa pisahkan dengan metode destilasi. Di labu destilasi ini dipanaskan, kemudian diberikan batu didih untuk mempercepat kenaikan suhu, kemudian nanti alkohol akan menguap terlebih dahulu. Nah, di sini dipasang termometer, tujuannya adalah untuk menjaga atau mengontrol suhu tidak melebihi 80 derajat Celcius sehingga nanti air tidak ikut menguap. Jadi diupayakan yang menguap hanya alkoholnya saja. Kemudian uap alkohol nanti akan melewati pipa kapiler di sini. Nah, di dalam pipa kapiler ini terdapat suatu bagian yang bisa untuk tempat keluar masuk air atau yang disebut dengan kondensor. Tujuannya adalah membuat uap alkohol ini mengalami kondensasi atau mengalami penurunan suhu sehingga akan berubah dari uap alkohol menjadi tetesan alkohol atau dari uap alkohol menjadi alkohol cair. Hal yang terpenting perlu kita perhatikan di sini bahwa air itu akan masuk dari bawah, kemudian nanti akan bergerak ke atas, dan nanti akan keluar dari atas. Mengapa demikian? Air itu bertujuan untuk mendinginkan uap atau membawa kalor dari uap sehingga uap suhunya turun. Maka air masuk dari bawah, kemudian air itu akan naik ke atas sambil mengambil kalor dari uap, kemudian air akan keluar. Nah, di sini setelah uap alkohol menjadi tetesan, maka alkohol ini kita sebut sebagai destilat. Destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat itu bertujuan untuk memisahkan dua zat cair atau lebih yang larut satu sama lain dan memiliki titik didih yang berdekatan. Biasanya digunakan untuk mendestilasi campuran yang tidak bisa didestilasi menggunakan destilasi sederhana. Prinsipnya sama dengan destilasi, yaitu perbedaan titik didih. Contohnya adalah pada pemisahan minyak mentah atau minyak bumi menjadi
gas metana atau gas LPG, bensin, minyak tanah, solar, lilin, dan aspal. Berikut ini pada gambar adalah gambar tabung destilasi bertingkat yang terdiri dari beberapa fraksi-fraksi atau bagian-bagian. Kita akan jelaskan pada berikut ini. Destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat merupakan metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan dua cairan atau lebih yang saling larut satu sama lainnya dan memiliki titik didih yang berdekatan. Jenis campuran ini tidak dapat dipisahkan dengan metode destilasi sederhana, sehingga digunakan metode destilasi bertingkat atau sering juga disebut dengan destilasi fraksionasi karena di dalamnya terdapat beberapa fraksi-fraksi sesuai dengan titik didih dari zat-zat dalam campuran tersebut. Contohnya adalah pada fraksionasi atau pada destilasi minyak mentah atau minyak bumi atau yang kita sebut dengan crude oil. Seperti pada layar kita lihat ada tungku, di sini adalah untuk pemanasan atau untuk menaikkan suhu. Di sini crude oilnya atau minyak bumi, minyak mentahnya masuk ke dalam, kemudian di fraksi pertama yang paling atas itu adalah titik didihnya 20 derajat Celcius, artinya pada suhu sekian 20 derajat Celcius zat tersebut sudah menguap. Nah, di sini kita peroleh adalah LPG atau liquid petroleum gas. Jadi ini adalah gas yang kita gunakan untuk memasak ya. Uap LPG mencapai bagian tertinggi karena merupakan fraksi yang paling ringan dan mempunyai titik didih paling rendah dibandingkan dengan fraksi yang lainnya. Titik didihnya paling rendah karena pada suhu 20 derajat Celcius ternyata sudah berupa gas ya. Di bawahnya itu adalah bensin. Kita lihat di fraksi yang kedua. Di sini bensin tertinggal. Bensin ini digunakan sebagai bahan bakar mobil. Kemudian di fraksi berikutnya, di fraksi yang ketiga, itu suhunya lebih tinggi lagi. Titik didihnya lebih tinggi. Di sini yang tertinggal adalah kerosin atau bahan bakar untuk pesawat terbang atau yang disebut juga dengan aftur. Kemudian pada fraksi keempat suhunya makin tinggi lagi. Di sini yang tertinggal adalah solar. Solar itu merupakan bahan bakar untuk mesin diesel. Kendaraan-kendaraan yang menggunakan mesin diesel akan menggunakan bahan bakar jenis solar. Berikutnya di fraksi kelima, suhunya makin tinggi lagi. Yang tertinggal di sini kita peroleh fraksi pelumas atau disebut juga dengan oli. Oli ini digunakan untuk mengurangi gesekan. Biasanya digunakan pada mesin ataupun alat-alat di industri dan sebagainya. Di fraksi yang ke-6, di sini kita lihat ternyata yang di sini yang tertinggal adalah fraksi minyak bakar. Ya, minyak bakar di sini adalah minyak yang digunakan untuk bahan bakar seperti kapal laut. Ya, kemudian di fraksi yang paling bawah atau pada residunya, di suhunya mencapai sekitar 600 derajat Celcius lebih. Di sini yang kita peroleh adalah aspal dan bisa juga adalah lilin. Ya, di bagian residu ini tertinggal fraksi aspal. Jadi, aspal itu adalah bahan mentah yang dimanfaatkan untuk melapisi jalan raya karena dapat menekan tingkat kebisingan jalan raya dan fraksi jenis ini bisa didaur ulang. Demikian pembahasan kita mengenai beberapa metode pemisahan campuran. Semoga dapat membantu kalian dalam belajar. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Tuhan Yesus memberkati.